Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Wilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Teror Hantu Penagih Hutang. Setelah interogasi selesai, Amil diperbolehkan untuk pulang. Sesampainya di rumah sang istri, ternyata sudah pergi dari rumah. Rumahnya kini sepi, hanya ada Amil seorang. Tapi Amil memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Ia tidak tahu harus kabur kemana lagi. Ia hanya memiliki sedikit uang untuk makan, jadi terlalu beresiko kalau ia harus kabur ke luar provinsi. Malam pun tiba. Amil memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia menutup badannya dengan beberapa lembar sarung agar ia tidak mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Ia juga berharap hantu Sapri tidak menemui dirinya. Sebelum tidur, ia meminum puyer khusus agar cepat tertidur. Rupanya, puyer yang diminumnya ini efektif. Ia tertidur dengan cepat dan pulas. Tetapi nampaknya hal itu tidak berjalan lama. Sekitar jam 12 malam, ia dikejutkan dengan ranjang kasurnya yang bergeser. Tentu, Amil yang tertidur pulas ini terbangun dan terkejut karena ranjangnya digeser. Ia melihat di sekitar, waspada dengan kemunculan hantu Sapri. Ternyata sepi. Tidak ada apa-apa. Ia pun lanjut tidur. Saat ia tidur, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang dingin, lembab, dan amis menetes ke mukanya. Saat ia membuka mata, terlihat hantu Sapri tepat di hadapan mukanya. Hantu Sapri ini menindih dirinya. Tengkorak kepala hantu Sapri ini remuk, terlihat otak yang dihinggapi oleh beberapa belatung. Muka Sapri tertutup darah. Darah yang ada di kepala hantu Sapri menetes deras, membasahi wajah Amil. Sebenarnya Amil sudah mau lari, tetapi ia tidak bisa karena hantu Amil menindih tubuhnya. Amil seperti ditindih sebuah mobil yang beratnya 7 kuintal. Tentu saja ini membuat Amil tidak dapat bergerak sedikit pun dan juga merasakan sakit terhimpit. Hantu Sapri cukup lama berada di hadapan Amil hingga Amil pasrah dan memejamkan mata. Amil, bayar hutangmu Amil. Bayar hutangmu yang 13 juta itu. Amil, bayar hutangmu. Bayar hutang 13 jutamu, Mil. Ucap hantu Sapri sambil masih menindih Amil. Darah hantu Sapri masih menetes membasahi tubuh Amil. Hantu tersebut enggan pergi. Bau amis darah dan bau bangkai yang sangat busuk menyebabkan Amil mual dan muntah. Amil muntah sangat banyak di kasurnya. Lalu karena sudah sangat lemas, Amil pun jatuh pingsan. Lama sekali Amil pingsan sampai jam 2 pagi. Tapi ketika sudah sadar, Amil malah lanjut tidur karena tubuhnya saat ini benar-benar lemas. Paginya, sekitar jam 7, seperti biasa, darah amis dari hantu Sapri itu menghilang begitu saja. Namun baju, sprei, dan kasurnya penuh dengan muntahannya sendiri. Ternyata peristiwa tadi malam bukan mimpi. Teror yang dialami Amil gak main-main. Ia akhirnya bergegas bangun dan membersihkan semua muntahan di tubuhnya. Tak lupa juga, ia memindahkan sprei yang sudah kotor. Saat menarik sprei, Amil baru sadar kalau ranjang tempat tidurnya sudah bergeser jauh dari tempat asalnya. Ranjang yang tadinya berada di pojok kini sudah berada jauh hingga ke dekat pintu. Setelah mengetahui hal itu, Amil segera menggeser kembali ranjangnya ke tempat semula. Setelah selesai membersihkan semuanya, Amil pun duduk di teras rumah sambil minum puyer. Awalnya, ia hanya minum 1 bungkus, tapi setiap 5 menit, ia selalu meminum sebungkus puyer dengan air putih. Tak terasa, kini Amil menghabiskan 50 bungkus puyer penenang.
Amil pun pusing dan dia pun ambruk seketika. Warga desa yang melihat Amil ambruk langsung membawanya ke rumah sakit gratis untuk segera mendapatkan pertolongan. Setibanya di rumah sakit gratis, Amil dirawat dengan baik. Lalu setelah agak enakan, Amil diringkus pihak kepolisian. Karena sekarang bukti-bukti yang ditemukan polisi sudah kuat. Amil tidak dapat mengelak dengan bukti yang sudah di depan mata. Ada kayu, kain lap, bercak darah di rumah Bor, karung plastik di rumahnya yang sama dengan karung yang dipakai membungkus mayat Sapri. Lalu juga ada baju Amil yang masih ada noda darah. Setelah badan Amil segar, Amil segera dibawa menuju sel tahanan. Amil yang sudah ditahan tidak membuat teror hantu Sapri reda. Hantu Sapri masih menghantui beberapa warga desa Telaga, terutama warga desa yang punya hutang dengan Sapri. Bukan hanya itu, hantu Sapri juga konon kabarnya bersemayam di rumah Bor Sumur. Bangunan berwarna biru itu kini menjadi rumah sementara bagi hantu Sapri. Orang selanjutnya yang diteror oleh hantu Sapri adalah Pak Saeb. Setelah Amil masuk penjara, hantu Sapri tidak lagi mengejar Amil, tapi ia ganti mengejar Pak Saeb. Pak Saeb ini punya hutang di almarhum Sapri sekitar 700.000. Sebenarnya Pak Saeb hendak mencicil hutang tersebut, tetapi tidak sempat karena Sapri keburu dibunuh oleh Amil. Saat itu, hari sudah malam. Pak Saeb sudah terlelap tidur, tapi ia dikejutkan dengan suara pintu rumah yang diketok. Tok tok tok, tok tok. Ia pun mengintip dari balik jendela, tapi tidak ada orang. Saat ia akan membuka pintu, sang istri melarangnya. Pak Saeb pun menurut karena ia juga curiga. Pintunya diketuk, tapi tidak terlihat orang. Selang beberapa saat, pintu rumah Pak Saeb kembali diketuk. Tok tok tok, tok tok tok. Tapi Pak Saeb cuek saja, karena ia juga takut kalau yang mengetok rumahnya itu maling atau rampok. Suara ketukan pintu itu terus terdengar, dan kini ada suara lain selain ketukan pintu, yaitu suara dari hantu Sapri. Ia menuntut Pak Saeb agar hutangnya dikembalikan. Saeb, oh Saeb, bayar hutangmu Saeb. Kamu masih punya hutang 700.000 Saeb. Bayar hutangmu, ujar hantu Sapri. Tentu saja Pak Saeb, anak dan istrinya ketakutan dan tidak mau membuka pintu. Mereka baru berani membuka pintu saat pagi hari tiba. Karena tidak mau diteror terus-menerus, esok harinya Pak Saeb segera melunasi semua hutangnya ke keluarga Sapri. Setelah itu teror hantu Sapri tidak lagi menimpa dirinya. Namun tampaknya hantu Sapri masih berkeliaran untuk menagih hutang ke warga desa Telaga yang belum membayar hutang kepadanya. Selanjutnya, rumah Pak Puh yang didatangi oleh hantu Sapri. Malam itu, hari Sabtu jam 9 malam, Pak Puh dan istrinya sedang menonton televisi. Karena malam ini malam minggu, maka mereka berdua nonton TV sampai agak larut malam. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, mereka pun beranjak dari ruang tengah menuju kamar. Kamar Pak Puh masih belum disemen atau diaci. Masih terlihat batu bata yang tertata di setiap dindingnya. Saat mau tidur, tiba-tiba lemari baju di kamar Pak Puh terbuka sendiri. Tentu, Pak Puh dan sang istri kaget. Namun Pak Puh segera menutup kembali lemari itu. Dari balik gelapnya malam, ada sesosok makhluk yang bergerak menuju rumah Pak Puh. Makhluk tersebut lalu masuk ke dalam area kebun milik Pak Puh. Terdengar suara langkah kaki seseorang menembus tanaman dan rumput-rumput yang ada di kebun Pak Puh. Pohon pisang di kebun itu tampak bergoyang. Daunnya pun bergerak-gerak. Pak Puh yang sedari tadi tidur kini mengamati jendela kamar. Jendela kamar Pak Puh memang langsung menghadap ke kebun. Jadi Pak Puh tahu kalau ada orang yang masuk ke kebunnya. Pak Puh tetap memperhatikan pohon pisang dan pohon singkong yang bergerak-gerak di kebunnya itu. Tapi karena ngantuk, Pak Puh pun segera tidur
Pas jam 12 malam, tiba-tiba ada suara orang mengetok jendela kamarnya. Suara itu awalnya pelan, namun makin lama semakin keras. Istri Pak Puh pun terbangun. Ia lalu berteriak, "Hantu Sapri! Hantu Sapri!" Ucap sang istri. Pak Puh pun terbangun dan langsung membaca doa-doa agar hantu Sapri bisa segera pergi. Tampak hantu Sapri berdiri di balik jendela, atau tepatnya di kebun Pak Puh. Darahnya tercecer hingga ke tangan-tangan. Hantu Sapri ini mengetok-ngetok jendela kamar dengan tangannya yang berlumuran darah. Ketika bosan menggunakan tangannya untuk mengetuk-ketuk jendela kamar Pak Puh, hantu Sapri kini menggunakan kepalanya yang berlumuran darah untuk mengetuk-ketuk kaca jendela Pak Puh. Pastinya kaca jendela tersebut kini berlumuran darah dan ada sedikit retakan kecil. Pak Puh masih saja berdoa, dan akhirnya hantu Sapri pun menghilang dari kaca jendela Pak Puh. Sang istri yang ketakutan pun bisa bernafas lega. Pak Puh dan sang istri berusaha untuk tidur berselimutkan sarung. Mereka berdua tak mau lagi melihat ke arah jendela karena takut kalau hantu Sapri kembali lagi. Keesokan paginya, Pak Puh melihat jendela kamarnya. Dari jendela itu, Pak Puh melihat bekas orang berjalan. Tapi jendela yang tadinya berlumuran darah kini bersih tak tersisa. Namun kaca yang sedikit retak itu masih tetap ada. Ini menandakan hantu Sapri tak main-main dalam meneror Pak Puh. Akhirnya, daripada setiap malam Pak Puh terus dihantui, istrinya berinisiatif menjual beberapa perhiasan yang dimilikinya. Kemudian ia menyuruh Pak Puh untuk membayarkan hutang-hutangnya. Pak Puh lalu segera berangkat ke rumah keluarga almarhum Sapri, lalu membayarkan hutangnya. Ia pun minta maaf kalau ada salah. Keponakan Sapri dan istri Sapri pun memaafkan, dan beliau menerima pembayaran hutang dari Pak Puh. Tetapi teror masih terus berlanjut. Hantu Sapri masih bersembunyi di dalam kegelapan dan siap meneror siapa saja yang masih punya hutang dengannya. Beberapa malam, warga desa Telaga tidak berani keluar terlalu malam. Paling malam jam 10 malam. Lewat dari jam 10, warga memutuskan untuk istirahat di rumah dan melanjutkan aktivitas mereka setelah subuh saja, supaya tidak berpapasan dengan hantu Sapri. Pernah ada orang yang lewat malam, tapi bukan warga desa Telaga. Orang tersebut mau mengunjungi saudaranya di desa Telaga. Tapi tampaknya orang ini datang terlalu malam. Motor yang ia kendarai memecah sunyi di desa Telaga. Karena sudah jam 1 malam dan lupa dengan rumah saudaranya, orang ini pun berputar-putar di dalam desa agak lama. Sampai orang ini melihat salah satu penduduk desa. Ia segera menghampiri penduduk itu dengan motornya. Begitu sudah dekat, orang tersebut kaget karena yang berada di depannya adalah sosok hantu yang kepalanya sedikit penyok dan berlubang. Sosok hantu Sapri hanya berdiri mematung diam dan memandang warga di luar desa itu. Sontak saja, orang itu kaget dan langsung putar balik meninggalkan hantu Sapri sendirian. Esok paginya, kisah tentang hantu Sapri ini makin meluas. Karena yang mengalami peristiwa itu kini bukan hanya warga desa sekitar, tapi juga orang luar desa. Ternyata usut punya usut. Orang luar desa yang semalam ditampaki hantu Sapri ini ternyata pernah punya hutang juga ke Sapri. Hutangnya sudah dicicil, namun belum lunas. Alhasil kini hampir semua warga di Kecamatan Lekok, Pasuruan membicarakan sosok hantu Sapri ini. Sampai Wahyu yang bertugas di kepolisian Lekok selalu mendengarkan cerita warga tentang hantu-hantu itu. Wahyu hanya tersenyum mendengarkan cerita warga. Sesekali ia menyahuti cerita warga dengan kalimat, "Ya bagus kalau begitu. Berarti memang hantu Sapri ini benar. Dia hanya mau menagih uang miliknya saja. Masa nunggu didatangi hantu dulu baru bayar hutang?" Ujar Wahyu sambil tertawa ringan. Cerita tentang hantu Sapri ini semakin meluas. Bukan hanya di Lekok saja, melainkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Pasuruan membicarakan tentang hantu Sapri ini. Tapi yang aneh adalah
Hantu Sapri ini hanya mendatangi orang yang masih punya hutang dengannya. Kalaupun ada orang yang ditampaki tapi nggak punya hutang, itu hanya 2 orang saja, yaitu suster di rumah sakit Purut dan juga satpam penjaga rumah sakit. Tapi kemunculannya pada 2 orang tadi itu hanya sekedar lewat saja. Orang-orang bilang hanya sekedar pamit, bukan berniat untuk menakuti, apalagi meneror. Berikutnya, pada malam ke-30, hantu Sapri kembali melancarkan aksinya. Kali ini ke seorang warga desa yang bernama Warso. Malam itu tidak seperti biasanya. Kemunculan hantu Sapri kali ini diawali dengan lampu yang berkedip-kedip. Nyala mati selama beberapa kali. Warso yang sudah tahu hantu Sapri akan datang segera keluar rumah sambil berdoa sebisanya. Namun, dugaan Warso salah besar. Hantu Sapri telah berada di depan pintu rumahnya. Bukan hanya satu, tapi hantu Sapri yang berada di halaman rumahnya ada lebih dari 10 hantu. Dengan muka yang sama, kepala penyok, sedikit terkoyak dan muka berlumuran darah. Bau busuk khas bangkai tercium. Warso sampai ingin muntah dibuatnya. Warso pun menutup dan mengunci lagi pintunya. Ia lalu lewat pintu halaman belakang dan kabur dari rumahnya. Warso lari sampai ngos-ngosan. Beberapa menit kemudian, Warso sampai ke jalan besar. Di jalan besar itu, ternyata hantu Sapri masih mengikuti. Sehingga Warso terus berlari hingga jauh meninggalkan desa Telaga. Sesampainya di tempat yang agak ramai, barulah hantu Sapri tersebut tidak sampai mengejar. Banyak yang heran kenapa Warso lari-lari tengah malam begitu. Ada beberapa orang yang menghampiri Warso dan bertanya, "Ada apa, Pak? Kok lari cepat sekali? Apa ada pembunuh yang mengejar Bapak?" Tanya seorang di warung yang agak ramai tersebut. Karena malu, ia menceritakan bahwa ia punya hutang ke Sapri. Warso pun berbohong bahwa tadi ada orang gila yang mengejarnya. Karena orang gila itu mengamuk dan terus mengejarnya, maka ia pun lari dengan sangat cepat. Setelah bercerita demikian, Warso pun minum es teh di warung tadi dan numpang tidur di warung yang ramai itu. Besoknya, Warso mengungsi sementara dari desa karena ia belum sanggup bayar hutang. Ia baru balik ke desa itu setelah bisa melunasi hutang-hutangnya. Pada malam ke-37, hantu Sapri kembali bikin ulah. Yang kena kali ini adalah Dovir. Hutangnya sebenarnya tak banyak, tapi Dovir juga tak luput dari sasaran hantu Sapri. Malam itu, Dovir duduk sendirian di rumahnya. Tiba-tiba ia mendengar suara orang menangis di halaman belakang rumahnya. Suara menangis itu bukan suara wanita, melainkan suara seorang pria. Dovir yang kasihan dengan suara tersebut mendatangi sumber suara itu. Ia membuka pintu halaman belakang rumahnya dan mencari sumber suara tersebut. Beberapa waktu mencari, ia akhirnya bertemu dengan orang tua renta yang sedang menangis. Waktu orang tua tersebut didekati, Pak tua tersebut berubah menjadi pucat kulitnya. Lalu mukanya berubah menjadi muka hantu Sapri. Terlihat hantu Sapri tepat di depan mukanya. Tengkorak kepala hantu Sapri ini remuk. Terlihat otak yang dihinggapi oleh beberapa belatung. Muka Sapri tertutup darah. Darah yang ada di kepala hantu Sapri menetes deras. Sontak saja, Dovir lari sekencang-kencangnya. Malam itu, dia tidak pulang ke desa, melainkan menginap di rumah temannya, menunggu sampai 40 hari kematian Sapri, baru ia akan pulang nantinya. Teror terakhir hantu Sapri berlokasi di rumah Bor. Seperti yang kita tahu, orang yang bertugas menjaga rumah Bor adalah Amil. Karena Amil sudah berada di dalam penjara, maka Pak Kepala Desa menugaskan Kacong untuk menunggu sumur bor tersebut. "Cong, malam ini kamu ya yang berjaga malam di rumah Bor? Karena sebelumnya gak ada yang berani jaga malam," ujar Pak Lurah kepada Kacong. Kacong yang enggan dengan tugas jaga malam itu pun bilang, "Duh Pak Kades, kan ada si Rizal atau si Rajak yang bisa jaga malam. Kenapa harus saya Pak Kades?" ujar Kacong. "Kenapa Cong? Kamu takut dengan sosok hantu Sapri? Sosok hantu Sapri sudah tidak bergentayangan. Ini sudah hari ke-40.
Lagian hantu Sapri juga hanya menampakkan diri dan meneror orang yang punya hutang saja, ujar Pak Kades. Ya, tapi saya tetap takut, Pak. Kan lokasi ini tempat Sapri dibunuh. Dan konon kabarnya kalau malam hantu Sapri suka beristirahat di sini. Resikonya terlalu besar, ujar Kacong. Akhirnya, Pak Kades pun mengeluarkan jurus terakhir. Ya kalau mau, saya kasih uang ini, ujar Pak Kades sambil mengeluarkan uang 100.000 dari dalam dompetnya. Akhirnya Kacong mulai mau jaga malam dan menerima uang dari Pak Kades. Selepas sholat maghrib, Kacong pun jaga malam. Remang-remang suasana malam itu di rumah Bor. Awalnya suasana biasa saja. Setelah jam 9 malam, barulah ada bau aneh yang tercium, yaitu bau amis darah. Kacong masih berusaha berpikir positif, karena memang di situ bekas pembunuhan. Jadi bau anyir dan amis darah tetap tercium. Pada saat jam 10 malam, Kacong kembali dikejutkan oleh suara pria menangis. Kacong masih memberanikan diri untuk berjaga. Ia cuek dengan suara pria menangis tersebut. Barulah jam 11 malam, penampakan hantu Sapri datang. Sebenarnya hantu Sapri hanya duduk di pojokan rumah Bor itu, tanpa mengganggu Kacong. Namun, kepalanya yang penyok retak dan muka yang bersimbah darah membuat Kacong lari ketakutan meninggalkan motornya di depan rumah Bor tersebut. Dan pagi harinya, barulah Kacong berani mengambil motornya. Setelah 40 hari, keadaan desa kembali aman, teror hantu Sapri pun selesai. Kini setiap warga bisa beraktivitas normal kembali. Selesai.